Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang insyaallah tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan membaca Isnain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, Bapak, kita melanjutkan ya pembahasan atau pembelajaran kita di sifatul huruf ya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang sifat hams dan lawannya adalah jahar ya. Hams itu dan jahar berkaitan dengan apa? Suara gitu ya. Suaranya mengalir atau tertahan ya. Jadi kalau hams itu suaranya mengalir ya.
Maaf, udaranya, bukan suara. Udaranya mengalir ya. Udara. Kalau jahar udaranya tertahan ya. Udaranya mengalir sama tertahan. Ini hams ini ada 10 huruf ya. Fahassahu syakhsun sakat ya. Jadi huruf-huruf hams itu ada 10 ya. Singkatnya fahassahu syakhsun sakat ya. Itu huruf-huruf hams ya. Kalau jahar ya selain 10 huruf tersebut ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga sudah bahas tentang syiddah dan juga bainiyah ya. Jadi sebenarnya syiddah itu lawannya adalah rohwa. Insyaallah rohwa akan kita bahas ya. Syiddah kaitannya dengan suara ya. Syiddah itu tertahannya suara. Nah, rohwa nanti lawannya adalah mengalirnya suara ya. Syiddah itu hurufnya ada 8. Ajid, kotin, bakat ya. Itu huruf-huruf syiddah. Jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf ini, maka dia tertahan ya. Tertahannya terutama ketika kita sukunkan ya. Semakin kita tekan suaranya nggak akan keluar ya. Misalkan hamzah a. Kalau kita sukunkan, kita tekan itu nggak keluar sama sekali suaranya a. Nggak ada suara lagi ya. Jim juga sama. Ja. Ja sekuat tenaga semakin kita tekan itu nggak akan keluar suara. Ja. Ya. Nggak akan keluar ya. Kok dan seterusnya juga sama ya. Itu ketika kita Waalaikumsalam. Enggak. Ya. Jadi huruf-huruf syiddah itu ketika kita sukunkan huruf tersebut itu maka dia suaranya tidak keluar ya. Tapi itu belum kita masukkan ke dalam huruf-huruf yang mempunyai sifat qalqalah. Tapi intinya itu ya. Nah, kalau bainiyah ya dia ada aliran tapi dia tidak mengalir ya pertengahan ya, pertengahan antara syiddah dengan rohwa. Hurufnya ada 5, lin umar ya. Nah, hari ini kita masuk pembahasan tentang rohwa. Nah, rohwa tadi sudah saya singgung bahwa rohwa itu lawan dari syiddah ya. Jadi dia mengalirnya aliran suara. Hurufnya apa? Hurufnya selain ajid, kotin, bakat sama lin umar ya. Ajid, kotin, bakat ada 8 ya. Kemudian lin umar ada 5. Berarti 8 tambah 5 13 ya. Selebihnya berarti ya. Itu termasuk huruf-huruf rohwa. Nah, huruf apa? Misalkan huruf apa? Fa ya. Nah, kan kalau kita urutkan huruf abjadnya kan alif. Alif apa? Termasuknya berarti alif atau hamzah ya. Ba. Syiddah juga. Ta. Syiddah. Fa. Nah, tanya itu adalah rohwa ya. Jadi ketika kita sukunkan maka dia suaranya terus mengalir as gitu ya. As keluar terus kan ya. Kemudian apa lagi? Ha juga sama. Ah ya. Sa jim syiddah. Kho rohwa. Ah ya. Kemudian dal syiddah. Zal rohwa. Nah, di sini bisa diklasifikasikan Bapak-Bapak. Jadi ada rohwa yang dia sifatnya kalau kita balik ke poin 1 dan 2 ya. Ada rohwa yang itu dia hams, ada rohwa yang sifatnya jahar. Ya. Ini harus sering diulang-ulang ya.
hams dan jahar itu kaitannya dengan apa tadi? Aliran udara ya. Jadi jangan ketukar antara udara sama suara gitu ya. Nah, jadi rokhwa itu ada yang dia hams, ada yang juga jahar gitu ya. Rokhwa yang hams misalnya kan tadi adalah ha gitu ya, atau fa lah, fa ya. Fa itu rokhwa iya, mengalirnya suara iya, mengalirnya udara juga iya gitu ya. Jadi as. Kemudian kalau zal rokhwa iya, tapi dia bukan hams, tapi dia apa? Jahar. Gimana coba? Suaranya mengalir tapi udaranya tertahan. Kalau suaranya mengalir, udaranya mengalir, gampang ya. Kan? Tadi as ya. Tapi kalau zal gimana? Suaranya harus mengalir. Harus ada suara terus gitu. Ya kan? Tapi iya. Suara beda. Beda. Udara sama suara beda ya. Gimana? Dia rokhwa tapi dia jahar. Udaranya tertahan tapi suaranya mengalir. Jadi kalau udara itu kaitannya dengan pita suara. Udara kaitannya dengan pita suara. Kalau suara kaitannya dengan makhorijul hurufnya, makhrajnya ya. Jadi kalau dia itu apa namanya? Dia itu jahar, maka pita suaranya itu akan bergetar. Ya. Kalau dia jahar. Zal ya. Dipegang jakunnya itu akan terasa. Tapi kalau dia hams, maka pita suaranya nggak akan bergetar. As. Coba. As. Bergetar nggak jakunnya? As. Enggak ya? As. Ah. Ya. Kemudian apa lagi? Tadi. Ah. Ya. Ini nggak akan bergetar nih. Ya. Jadi huruf-huruf yang dia rokhwa dan juga dia jahar, maka pita suaranya akan bergetar. Apa? Misalkan tadi. Az-zal ya. Az. Kemudian zai, az, ya, zai kan termasuknya jahar kan, di sini nggak ada di hams kan. Kemudian zo juga sama, ya. Jadi kalau bergetarnya itu berarti dia jahar, gitu. Ya. Jadi beda antara suara dengan udara, gitu ya. Suara kalau udara tadi kita suaranya ya bergetar atau tidak ya. Tapi kalau dia suara maka kaitannya balik lagi ke makhrajnya. Ya, jadi untuk rokhwa itu pembagiannya dibagi dua gitu ya. Ada yang suaranya mengalir, ada yang udaranya tertahan atau tidak tertahan ya. Itu mungkin Bapak terkait dengan apa namanya teori terkait dengan pembahasan rokhwa ya. Jadi perlu diperhatikan terutama rokhwa yang jahar dan juga hams. Enggak, kalau ada pertanyaan, ada soal, belum nanti kita ke latihan, tapi tidak semua ya huruf-huruf rokhwa karena banyak. Paling tidak yang kita latih tadi perwakilan rokhwa yang sifatnya hams sama rokhwa yang sifatnya jahar gitu ya. Oke. Kalau tidak ada, kita latihan ya. Kita latihan ke huruf
Sa ya? Ya, halaman 11 berarti. Ini untuk yang hams, rohwa dan juga hams ya. Sudah dibuka semua? Sudah ya? Saya baca ya, nanti diikutin. Fasisubas. Susan sanisasna. Minal musni. Mati sang sanisa. Ulang sekali lagi ya. Fasisubas. Susan sanisasna. Minal musni. Masih sang sanisa. Baik, satu-satu ya. Fasisubas. Susan sanisasna. Minal musni. Masih sang sanisa. Sasi susang sasi subas susang sasi sasna minal musni manisang mut manisang masih sang sanisa manisan manisan aku lagi sasi subas susang sanisasna minal muksni masih sang sanisa. Ya, alhamdulillah. Sasi subas susan sanisasna minal musni mati sang sanisa. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Sasi subas bas fa bas fa sadi ujung lidah menyentuh gigi. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Masih sang sanisa. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Sasi subas susang sasni sasna minal musni mati sang san ni san.
Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Sasi subas susang sanisasna minal musni. Oh, saya kirain Indonesia. Minal musni masih sang sanisa. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Ya, baik ya. Baik, itu untuk huruf fa. Ada pertanyaan nggak huruf fa? Tidak ya? Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya, huruf H. Ya, H ya. Sama ya. H dia termasuk rokhwa tapi dia juga hams ya. Saya baca ya. Hahi hubah. Hahi hubah. Huhan hanihahna. Huhan hanihahna. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Lagi ya. Hahi hubah. Hahi hubah. Huhan hanihahna. Huhan hanihahna. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Ya, satu-satu. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Baik, lanjut. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, lanjut. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Lanjut. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Hahi hubah huhami hani hana min hani hana ahna minal muhni mahihan haniha. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni
mahihan haniha hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha hahihubah huhan anihahna minal muhni maniha minal manihan mahihan haniha minal muhni mahihan haniha haniha hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Yud. Sekarang kita ke huruf H tapi yang maaf, huruf rohwa tapi yang jahar ya. Nah, kita ke huruf zal. Ya, huruf zal ya. Kamu zal halaman 12 benar. Az ya. Ya, saya baca ya. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Lagi ya. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Tuh lagi. Zazizubaz zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Zazizubaz zuzan zanizazna minal muzni minal muzni mazizan zaniza. zazizubaz zuzan zanizazna 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 minal muzni
mazizan zaniza. Zazizubaz zuzang zanizang nazna minal muzni mazizang zaniza. Zazizubaz zuzan zanizazna minal muzni mazizan 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 zaniza. Ya. Untuk huruf zal. Lanjut kita ke huruf zai ya. Zai. Saya baca ya. Zazizubaz. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Minal muzni. Mazizan zaniza. Mazizan zaniza. Zazizubaz. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Minal muzni. Mazizan zaniza. Mazizan zaniza. Zazizubaz zuzan zanizazna minal muzni 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 mazizan zaniza. Zazizubaz zuzang zanizazna minal muzni bin mazizang zazizna janiza. Zazizubaz zuzang zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Zazizubaz zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Zazizubaz zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Zazizubaz
زوزا زنزنا من المزن مزيزا زنزا Zazijubaz Zuzang Janinasna Zuzang Janizasna Minal Musni Mazizang Zaniza Zazizubaz Zuzang Zanizasna Minal Musni min mazizang zaniza zazizubaz zuzang zanizazna minal muzni mazizang zaniza. Baik, sampai di sini saya rasa cukup. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Yang za ini masuk sama kayak za rohwah jahar. Rohwah zai. Rohwah zahar bukan? Iya. Iya. Saya kan tinggal tanya materinya. Oh iya. Keluar tadi ya. Iya betul. Jadi rohwah kita bagi dua, Pak Ujan. Maksudnya dilihat sifat di atasnya. Ada yang sifatnya hams, ada yang jahar. Kalau hams itu pita suaranya nggak bergetar. Ya. Ketika disukunkan kan. Sasi subas ini nggak ada getaran nih. Tapi kalau yang rohwa jahar zazizubaz terasa getaran di pita suara itu jakun pada laki-laki. Berarti ketika disebutkan ya. Lagi? Tentang masalah apa? Kiroah ya? Kiroah. Yang ada yang apa? Huruf sin jadi za itu. Sin jadi zai. Ada ya kan? Ada satu tempat. Gimana dia masuknya itu kalau dia baca huruf sin jadi za kan punya hams jadi jahar gitu. Ya, betul. Itu apa dibolehkan apa gimana? Ya dia ngikutin hurufnya. Jadi sifatnya masuk kan? Ngikutin hurufnya itu sifatnya apa ya itu. Jadi yang kita pelajari ini sifat-sifat asliyah, sifat-sifat yang selalu mengikuti huruf itu ketika kita lafalkan. Jadi ya, bukan ngikutin huruf awalnya. Bukan. Jadi balik lagi ke hurufnya gitu. Jadi emang ada riwayat yang huruf bismillah misalkan ya, bukan bismillah, Al-Fatihah itu ya nggak bisa dia huruf sin jadinya zai, dan itu nggak salah gitu. Maksudnya ya benar riwayat itu dan baca itu benar. Dan balik lagi sifat itu ngikuti huruf tersebut dimanapun dia, karena ini sifat asliah. Beda kalau sifat kondisional ya, sifat yang hanya muncul ketika huruf itu dalam kondisi tersebut gitu. Sifat kondisional itu apa? Ikhfa, iqlab ya, izhar, itu huruf-huruf sifat-sifat yang kondisional. Tapi kalau sifat asliah harus selalu ada ketika kita melafalkan huruf tersebut. Kita sudah bahas 5 berarti kan hafs, jahar, syiddah, bainiyah dan juga rohwa. Itu mungkin Pak Herul. Jadi ngikutin hurufnya bukan ngikutin sifat huruf awal. Walaupun hurufnya sin itu ya. Sin gitu. Kalau dia jadi huruf zai yang ngikutin huruf sifat zai. Oke, ada lagi? Berarti inti pembahasan yang hari ini itu berarti rohwah itu dibagi dua, jahar sama ham. Ya, karena ngikutin nanti rohwa itu ada lagi istilah atau istifal kan gitu. Jadi ya ini kita baru bahas dua karakter ya. Gitu. Yang karakter pertama kita bahas terkait dengan suara, udara ya. Yang kedua suara. Materinya udah dapat nih, udah huruf, ini dua sifat. Ya. Bahasannya masih banyak nih tentang rohwah. Tentang rohwah ya sudah selesai. Maksudnya sifat selanjutnya bukan beda lagi. Nanti kaitannya dengan tebal tipis kan. Tebal tipis maksudnya naiknya pangkal lidah atau tidak naiknya pangkal lidah.
Itu pertemuan selanjutnya isnad. Insyaallah kita bahas isti'la sama istifal. Isti'la naik menyiapkan lidah, istifal tidak terangkat tapi dinaik. Seperti itu. Saya mau nanya ini penemu ini Kalau bicara sejarahnya saya kurang paham. penulis. Nggak tahu saya tuh kalau itu belum cari tahu masalah. Nggak tahu Waktu maksudnya. kecil ngaji kayaknya kan ya gitu dah. Betul, betul. Ikro aja. Iya, kalau ikro itu kan memang Umum. iya nggak membahas tentang ini kan gitu, nggak membahas secara detail tentang makhorijul huruf gitu ataupun sifatul huruf kan, udah pokoknya anak itu bisa melafalkan itu ya udah gitu. Tapi biasanya kalau Tajwid juga jarang di. Iya. Enggak, maksudnya kalau saya sih tahu saya dulu ya, waktu itu kan rata-rata kalau yang luar pondok mah paling tajwidnya aja yang dibahas. Dulu waktu dulu ya pernah belajar kayak gitu. Cuma saya nggak sebesar ini. Ya tajwid juga tahu, cuma maksudnya ya nggak kayak yang kemarin yang saya bilang yang kokoh itu langsung berhenti aja bak. Misalkan aku nudu birobil falak gitu. Berarti tahu saya dulu saya punya sampai ya. Sama pasti juga. Ya gitu ya. Ya itu makanya memang ilmu Quran itu luas sekali ya. Tapi ini yang kita pelajari makhorijul huruf sama sifatul huruf menjadi basic, menjadi dasar gitu. Kalau itu sudah tuntas, ya insya Allah bacanya akan baik dan benar gitu. Tapi kalau masalah makhorijul huruf sama sifatul hurufnya nggak tuntas, ya akan bacanya pun juga akan berefek gitu ya. Misalkan yang harusnya itu sa gitu ya, tapi jadinya sa kan itu kan salah makhraj ya. Sama dengan sin sama shim itu sama. Gitu. Ya, H dengan H itu juga beda kan gitu. Itu mungkin ya. Ada lagi? Cukup. Baik. Aman. Apa mungkin masyarakat luaran Arab lah ya? Mungkin yang sifatul huruf ini yang mungkin agak harus ikutin gaya bahasanya Arab lah. Kan ini kan di luar Arab ya, ya. Jadi kita itu non Arab lah. Kalau kita kan di EYD ya, bahasa Indonesia mungkin kamu bisa bahasa Arabnya lah. Jadi itu seperti ini. Misalkan banyak Arab itu ya serapan kan ya serapan bahasa Indonesia serapan dari Arab kan asli kan. Ya betul, memang yang menjadikan itu jadi dibahas itu karena betul memang kan faktanya kan memang Quran itu dalam bahasa Arab gitu ya, maka orang-orang Arab pun itu sudah terbiasa gitu mereka melafalkan huruf-huruf ini karena memang mereka itu pakai sehari-hari kan gitu. Nah kita sebagai non Arab itu memang butuh effort yang besar gitu untuk belajar huruf-huruf hijaiyah ini gitu. Tadi makhorijul huruf dan juga sifatul hurufnya gitu ya. Lidah kita kadang tidak terbiasa gitu. Betul. Pegel kan. Tapi itu negara mungkin nggak sih kalau orang Arab yang di Indonesia udah ngungkapinnya gini susah gitu. Bisa jadi toh ya, karena dia sudah terbiasa kan gitu. Dia dengarnya itu bahasa Indonesia kan gitu ya. Maka ya yang dia ucapkan itu apa yang dia dengar gitu. Kecuali mungkin di rumah orang tuanya juga melafalkan bahasa Arab gitu. Dia juga dapat juga kan gitu ya. Itu. Kayak ya ini kayak misalkan logat lah orang Belanda tinggal di Jawa, dia juga dapat logat Jawa kan gitu. Gitu kan. Ada ya faktanya kan ya. Orang Belanda atau orang Inggris atau orang Barat tapi dia omongannya medok kan gitu. Iya ya. Ada gitu. Otomatis gitu orang Arab bisa gitu. Iya betul. Iya ya. Jadi tergantung orang Arabnya itu tadi gitu. Kalau dia sudah dari kecilnya tinggalnya di Indonesia kemudian sehari-hari pakai bahasa Indonesia nggak pakai bahasa Arab ya dia juga harus belajar juga sih. Berarti kita Yes. Oh iya betul Pak Yariri betul. Kapan pindah kita? benar. Akan diusul Pak ya. Banyak juga orang Indonesia kan bukan apa ya tukang sapu apa. Orang Indonesia semua.
Oh, di sana maksudnya. Dia udah lancar bahasa Arabnya. Iya. Tapi kalau saya dengar yang terkait yang itu ya, yang orang belajar bahasa Arab. Tapi kalau kemarin saya ketemu orang ya teman kerja lah, dia belajar bahasa Arab, terus yang temannya dia yang nggak sama belajar bahasa Arab itu udah belasan tahun di Arab, supir taksi. Tapi kalau misalnya terkait bahasa Arab, belajar bahasa Arab dia masih bingung. Ya percakapan dia, pastinya percakapan, betul. Dia nggak bisa dipatokan pada kita pindah ke Arab kalau nggak belajar benar-benar bahasa kayak gini dasarnya nggak bisa, cuma bisa ngucapin aja gitu. Percakapannya doang ya. Betul. Kemarin saya cerita dari teman kerjaan, dia belajar bahasa Arab, terus temennya yang sama belajar itu dia udah belasan tahun di sono. Tapi nggak paham kayak dasarnya itu bahasa Arab gitu. Dari kita. Baik, cukup ya. Baik Bapak, alhamdulillah pembelajaran kita tentang sifatul huruf sudah kita selesaikan. Kita tutup pertemuan kita dengan baca doa. Wahid, Nain. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.